Al-Ghazali, fahadzal qadru, dan ini ya yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya fata, wahai pemuda, wahai murid, wahai anak, yakfika, cukup ka bagimu, min bidayatil hidayah, dari permulaan hidayah. Jadi kalau kita mau memahami satu demi satu penjelasan Imam Ghazali mulai dari awal kitab sampai kita terakhir baca ini, itu mewakili kita untuk mendapatkan hakikat daripada hidayah. Fajarrib, maka mulailah, biha, dengan bidayatul hidayah itu, nafsaka, untuk dirimu. Jadi baiknya adalah ketika kita mau mempraktekkan atau kita habis belajar sesuatu, yang kita mulai dulu adalah diri kita sendiri, bukan ketika setelah kita mempelajari sesuatu kemudian kita mempraktekkan itu kepada diri orang lain. Itu artinya kita sedang melupakan diri kita dan menghakimi orang lain. Dan itu bukanlah sifat daripada yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarrib biha nafsaka, kamu coba dulu untuk dirimu sendiri. Fa innaha salah satu aqsam, karena bidayatul hidayah itu ada 3 bagian secara keseluruhan. Dalam kitab yang kita baca ini ada 3 bagian. Pertama, qismun fit ta'at, bagian tentang bagaimana mengabdikan, mendedikasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan perintah-perintahnya. Ya, fi adabit taat, tetapi lebih ke etika-etikanya. Ketika orang mau sholat, apa yang perlu dilakukan oleh orang tersebut? Dia harus madhab, dia harus sucikan diri dengan wudu. Bagaimana caranya wudu yang baik, yang benar, ya. Sebelum wudu apa yang harus dia baca? Ya, wudunya wajib, tetapi etikanya tuh seperti apa? Bacaan-bacaannya itu terlewatkan apa dia malah baca? Ya, itulah adalah fi adabit ta'at, etika-etika taat, ya, menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian orang mau sholat fardu, apa baiknya? Baiknya datang sebelum azan. Kemudian setelah azan atau ketika azan dikumandangkan, dia dengarkan azannya, dia jawab setiap panggilannya. Kemudian setelah selesai azan dia berdoa, Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya ila akhirih. Setelah dia baca doa azan, kemudian dia langsung sholat? Enggak, tetapi sholat sunnah dulu. Itu semua adalah rangkaian-rangkaian etika kita menjalankan perintah. Ya, supaya ketika kita masuk sholat, kita sudah siap nih mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat, apa yang harus kita lakukan? Wirid, zikir, diam, jangan ngomong, jangan buka HP, khusyuk, ya. Kemudian wirid diakhiri dengan doa. Kemudian setelah itu ditutup lagi dengan 2 rakaat sunnah. Itu adalah rangkaian etika. Kemudian setelah semua ritual-ritual kita dijalankan, mau tidur pun ada etikanya. Apa? Orang mau tidur, baiknya dia dahulukan dengan membaca doa. Dan posisi tidurnya pun harus sebaiknya mengikuti apa yang diajarkan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru pertama. Belum yang kedua, wa qismun fi tarkil ma'asi,
Bagian yang kedua adalah bagian kita meninggalkan maksiat. Ya, mungkin sudah taatnya betul, ya, sunnah rawatibnya dijalankan, tidurnya baca doa, semuanya pintar, tetapi dia belum sempurna, belum seutuhnya menjalankan atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa? Dia masih melihat wanita-wanita yang masih pakaiannya pakaian yang seksi, ya enggak? Nah, ngomongnya masih ngomong kasar, masih ngomong jorok, ya, itu mending. Gimana kalau dia masih belum berubah, masih minuman, itu kan maksiat yang nyata. Urusannya adalah mulut. Nah, maksiat mulut. Maka boleh jadi orang sholat tetapi dia belum lepas daripada ghibah, dia belum lepas daripada dengerin orang ghibah, dia belum lepas daripada mengadu domba orang. Makanya jangan merasakan diri kita itu terlalu istimewa gara-gara apa? Oh, puasanya Sunan Abu Dawud, Sunan Dawud, apa? Puasa Dawud. Ya, sekarang puasa, besok enggak. Besok lagi puasa, besok lagi enggak. Keren. Berapa tahan? 1 tahun. Keren. Berapa tahan? 2 tahun. Iya, tetapi dia lupa sama tetangganya. Tapi dia lupa, ya kan? Belum bisa menahan ucapan omongannya dari menggunjing orang. Ya, orang punya kesalahan diomongin sama dia, padahal posisinya dia sedang menjalankan puasa Daud. Puasa taat, tetapi juga tarkul ma'asi juga sebuah keharusan yang nggak boleh ditinggalkan. Ya, kalau ada sudah taat, sholatnya, zakatnya, puasanya sudah beres, oke, top chair. Ya, tinggal PR keduanya, yaitu mau nggak dia menjaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga perut, jaga kemaluan dari berbuat zina. Itu maksiat, ya kan? Berat itu kan? Ya, kita aja masih hobi kok lihat dangdut. Siapa di sini nggak punya hobi lihat dangdut? Coba. Iya. Kalau jalan-jalan, naik bis, hiburannya apa? Dangdut. Kalau nggak dangdut, dah alim banget. Udah gini-gini, pakai ngaji aja, sholawatan, dangdut dong sekalian. Kan gitu. Nah. kita hobi masih gitu. Jadi nggak usah ngerasa diri kita itu kayaknya apa ya? Kayaknya suci banget lah. Jadi kita itu spesial gitu, beda sama orang lain. Enggak, kamu enggak beda sama orang lain. Masih suka sama maksiat, suka maksiat mata, suka maksiat ngomongin orang, suka maksiat ngadu domba orang. Ngapain ngerasa diri kita itu suci, baik gitu, lebih hebat, lebih soleh? Ngapa? Ini belum selesai nih, kata Imam Ghazali. Ya, bidayatul hidayah itu 3. Yang pertama taat, etikanya betul. Yang kedua menjauhkan maksiat, tinggalkan. Baru 1 aja bangga, baru 1 aja udah kayaknya hebat banget. Iya, coba kalau posisinya kayak Nabi Yusuf gimana coba? Nah, perempuannya yang mau, kitanya nggak mau nolak maksudnya. Iya. Nah, jauh sama Nabi Yusuf. Perempuannya yang mau, bukan kitanya yang mau. Nah, itu susah itu. Pantas kita nggak jadi nabi itu. Udah jadi nabi. Kalaupun kalian bapak semua jadi nabi, langsung tangkap polisi. Iya. Kenapa? Masih ada. Ya, berarti suruh ngaji bidayatul hidayah, ya nggak? Nah, alhamdulillah kita belajar bidayatul hidayah. Yang ketiga adalah qismun fi mukhalatatil khalqi, yaitu bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang. Sholatnya rajin, puasanya Abu Dawud. Kalau tengah bulan dia puasa Ayyamul Bid.
Iya enggak? Nah, Rajab puasa, apalagi banyak tuh, sedekahnya nggak putus, tetapi sama tetangga nggak baik. Ya, ada tamu malah dia tolak, nggak dia jamui. Ada tamu dia pergi. Ya nggak? Ada orang kelaparan dia nggak bantu. Ada orang kesusahan dia nggak bantu. Ya nggak? Bagus nggak? Oh, kalau kita lihat secara kasat, ya, secara zahir, ya bagus dong. Tetapi masih dalam proses bidayatul hidayah, masih cetek lah, masih cetek. Ya, kalau kita dalam fase yang pertama taatnya sudah, kita lihat posisi kita di maksiat, mau melaksanakan atau malah meninggalkan. Posisinya kita di mana? Kita ukur diri kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan jarib biha nafsaka. Coba dilatih dulu diri kita. Posisinya ada di mana? Apakah posisinya masih dalam taat atau sudah naik level ke tarkul maksiat, atau sudah naik level lagi ke mukhalatatil khalqi, yaitu berinteraksi dengan manusia, masyarakat. Ya Pak? Nah, maka introspeksi sendiri. Karena kita belajar sebelum kemarin itu bagaimana Imam Ghazali menjelaskan interaksi orang itu ada beberapa tingkatan. Kita ini bisa mengukur gitu. Kita bergaul, ada orang kita bergaul dengan orang selevel di atas kita, ya, di atas kita. Ada kita bergaul dengan orang selevel kita, ada kita bergaul dengan orang di bawah kita, ada kita bergaul dengan orang yang kita kenal, ya, orang yang kita kenal tapi bukan teman kita. Ada kita bergaul atau berinteraksi dengan orang yang tidak kenal dengan kita, ya, artinya orang umum, ya, kita nggak kenal dia, dia juga nggak kenal kita, ya kan? Atau kita berinteraksi dengan orang yang kita anggap teman dan dia juga menganggap kita teman. Ya, nah, itu kan macam-macam itu. Ya, macam-macam. Itu dijelaskan sudah bagaimana sikap kita yang seharusnya dengan mereka-mereka itu. Maka untuk mendapatkan bidayatul hidayah secara sempurna, kata Imam Ghazali, 3, yaitu adabul ta'at, tarkul maksiat, dan mukhalatatul khalqi, berinteraksi dengan manusia. Wahia jami'atun, itu menghimpun li jumali muamalatil abdi ma'al khalqi, interaksi seorang hamba dengan Allah, dan itu adalah interaksi yang paling utama, yaitu apa? Tercermin hanya ada di dalam sholat. Ya, makanya orang sholat itu tidak beralasan apapun, mau itu dia status sosialnya tinggi atau rendah, dia harus menjalin hubungan dengan Tuhannya. Ya, dengan Tuhannya. Wal khalqi, dan manusia, ada horizontal, ada vertikal. Fa in ra'aitaha, jika kamu melihatnya itu munasibatan, sudah cocok li nafsika, bagi dirimu, wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha, dan hatimu itu sudah condong kepada bidayatul hidayah tadi, raghiban fil amali biha, pengen melaksanakan tersebut, ya, fa'lam, maka ketahuilah, annaka abdun, kamu adalah seorang hamba, nawwarallahu ta'ala bil iman, yang Allah berikan cahaya, yang Allah terangkan dengan iman. Apa yang Allah terangkan? Hatimu, qalbaka. Wa syaraha biha sadraka, dan Allah lapangkan dadamu. Allah lapangkan dadamu. Siapa?
wa tahaqqaqa anna li hadhil bidayah nihayah. Orang yang sudah Allah berikan cahaya di dalam hatinya, ya, dia akan mendapatkan sebuah capaian. Wa wara'uha asraron, di belakang nihayah itu ada sebuah rahasia. Wa ahwaran wa uluman wa mukasyafat, ada ilmu-ilmu dan mukasyafat itu hal-hal yang dibukakan oleh Allah. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita selesai dengan 3 poin ini tadi, ya, taatnya iya, ngejauhin maksiatnya juga iya, sama orang baik, nggak nyakitin, maka kata Imam Ghazali itu akan ada rahasia-rahasia atau mukasyafat yang biasa kita orang awam sebut dengan karomah. Ya, biasanya ucapan orang-orang yang sudah selesai dengan 3 perkara tersebut itu ucapannya mandi, ya kan? Ya, ucapannya mandi. Makanya saya nggak setuju dengan orang yang mencari yang kanuragan, yang mencari kekuatan, di mana dia bersemedi. Semedi di mana? Di gunung, di kebun, di goa, di makam. Iya, karena gak usah dicari, kita selesaikan dulu urusan kita dengan Allah, dengan maksiatnya, dengan orang, Allah akan kasih itu. Orang kasih. Itu namanya dukun, bukan wali. Ya, bukan wali. Ya, gimana orang mau tahu dia, orang dia nggak tahu cara bergaul dengan masyarakat. Makanya susah untuk mengidentifikasi wali, itu susah, yang benar-benar susah, yang benar-benar wali itu susah. Kenapa? Setiap hari kita gaul sama dia. Orang wali itu tahu bagaimana memposisikan diri dia, hubungan dia dengan Allah itu jalan, sama orang juga jalan. Boleh jadi di antara kita ini ada wali. Ya, kata Imam Ghazali, wali itu nggak bisa lepas dari manusia. Kalau dia lepas dari manusia, berarti dia dukun. Ini mungkin boleh jadi, ini saya yakin ada walinya nih. Iya, kan nggak tahu. Biasanya wali itu nggak bakalan ngaku. Wali itu nggak bakalan ngaku. Tetapi ucapannya mandi, ya nggak. Tapi kalau makan biasa, minum kopi, ya kan. Makan buah-buahan. Jangan yang gelasnya beda sendiri nih, asinya nih. Biasanya wali itu putih. Kan kita diajarin kalau sama orang jangan menghina. Takutnya yang dihina itu wali. Kalau sudah di hati wali itu disakiti, yang celaka bukan walinya, kita yang celaka. Ya, nggak boleh ngerendahin, nggak boleh ngejek, nggak boleh ngenyek, ya bahasanya ngenyek ya. Karena emang etikanya adalah kita harus menghormati orang. Mau itu orang maksiat juga kita harus hormati. Sampai orang itu adalah pemabuk pun harus kita hormati. Hormati bahwa dia adalah sama-sama manusia dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dia masih dalam berbuat maksiat, berarti itu adalah masih di dalam tanggungan Allah. Suatu saat dia akan dikasih uluran tangan sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia meninggalkan itu maksiat. Orang dikasih iman belum tentu dia hatinya jembar, ya kan? Orang dikasih iman belum tentu hatinya kasih jembar, ya kan? Nah, terkadang dia masih gelisah. Kenapa? Karena dia masih banyak berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat dia akan semakin banyak gelisah.
Ya, baik itu maksiat mata, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat perut, banyak makan haram, maksiat kemaluan karena dia banyak berbuat zina, itu akan semakin membuat hatinya itu gelisah, mudah sekali untuk gelisah, karena dia nggak ada syaraha bihi sadrak, dia nggak ada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Makanya kita yang sudah dalam keadaan baik, kita dianjurkan membaca alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak dan seterusnya. Waqad auda'naha fi kitab Ihya'i Ulumuddin fastaghil bi tahsilihi. Kami sudah tuangkan semuanya di dalam kitab yang lebih tinggi dari ini, punya Imam Ghazali yang bernama kitab Ihya Ulumuddin. Tapi biasanya kita udah cukup lah, inilah kalau kita mau pelajari ini aja cukup lah, yang nggak usah tinggi-tinggi ya, nggak usah tinggi-tinggi. Ya Ulumuddin kebanyakan bacanya juga nggak selesai-selesai ya, karena 5 jilid. Nah ini kan 1 jilid kecil lagi kan. Wa in ra'aita nafsaka tastathqilul amala bihadhil wadhaif. Kalau kita melihat diri kita itu agak berat melakukan taat, melakukan meninggalkan maksiat, kemudian sama orang juga masih belum baik, rasanya berat gitu. Wa tunkiru hadzal fanni minal ilmi wa taqulu laka nafsuk, dan malah kamu mengingkari ilmu ini, dirimu itu akan berkata, anna yang fauka hadzal ilmu fi mahafilil ulama, bagaimana ilmu ini dapat memberikanmu manfaat di tempat-tempat ulama. Wa mata yuqaddimuka hadza 'alal aqrani wan nudhara, dan bagaimana ilmu seperti ini membuatmu itu istimewa, karena ilmu ini kan mengajarkan kita tawadhu, rendah hati, ya enggak? Menghargai orang, jangan banyak debat. Kalau enggak kayak gitu, gimana kita mau jadi orang yang tinggi? Ini kata Imam Ghazali di sini. Ada nafsu itu akan berbicara seperti itu ketika kita berbicara belajar tentang kitab tasawuf. Wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalisil umara wal wuzara, bagaimana kita punya dudukan mau tinggi di pandangan para pemimpin. Wa kaifa yusiluka ila sillati wal arzaq wa wilayatil awqaf wal qada, bagaimana kita bisa sampai kepada rezeki yang melimpah dan kedudukan yang tinggi. Fa'lam anna syaitan qad aghwaka wa ansaka munqalabaka, ketahuilah bahwa ini adalah tipu daya setan. Nah, setan itu enggak mau, Pak. Setan itu enggak mau kalau kita meninggalkan maksiat. Enggak mau. Ya, setan itu enggak mau kita meninggalkan maksiat. Kalau taat mungkin bisalah, tetapi kalau meninggalkan maksiat, mikir-mikir dulu nih kayaknya nih. Mikir-mikir dulu nih, kayaknya kalau ninggalin ngomongin orang kayaknya kurang enak nih kayaknya. Ya, kurang sedep nih. Kalau ngumpul sedikit ngomongin orang, ya enggak? Nah, kalau duduk-duduk ya paling enggak ada minuman istimewa, ya kan? Nah. Wali. Fadlub laka syaitanan mislaka liyu'allimaka ma tadhunnu annahu yanfa'uka wa yusiluka ila bughyatika. Maka kata Imam Ghazali, carilah setan sepertimu agar dia bisa memberikanmu, menyampaikanmu kepada tujuannya. Thumma'lam, ketahuilah annahu qattu la yasfulakal mulku fi mahallatika, kamu tidak akan bisa sempurna dalam tempatmu, fadlan an qaryatika, apalagi dalam desamu, wa baldatika, thumma yafutukal mulkul muqim, dan kamu akan kehilangan kekuasaan yang abadi, yang baik, wan naimud daim, dan kenikmatan yang langgeng, fi jiwari rabbil alamin, di sisi Tuhan yang maha esa, Tuhan alam semesta. Artinya apa? Imam Ghazali di akhir kitabnya ini menganjurkan sekali agar kita bisa jadi wali, Pak. Ya, agar kita bisa jadi
wali. Kalau emang susah, udah tua, ya kan, udah tua, ya paling enggak kita punya kisi-kisi yang kita bisa ajarkan buat anak-anak, buat cucu, ya nggak? Nah, paling enggak kalau misalnya nggak susah banget, ceritain aja. Oh, saya dulu pernah belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa, Pak? Ilmu tasawuf itu apa, Mbah? Ilmu tasawuf itu ilmu pengen jadi wali. Wali itu apa? Wali itu kalau orang seleranya orang awam nih ya, wali itu orang yang bisa jalan di atas air, ya, yang bisa terbang, ya, yang bisa hilang, yang bisa lipat bumi. Nah, itu wali itu seleranya orang awam. Padahal mau wali biasa aja. Enggak ada orang wali itu ngaku dia wali, nggak ada. Yang ada itu adalah setan, udah dukun, udah nggak ada. Ada wali, ente wali ya? Iya wali, gitu. Apa buktinya ente wali? Coba, kalau orang awam bilang ente bisa makan beling nggak? Makan beling, coba pecahin belingnya terus makan, coba. Itu limbat, bukan wali itu. Limbat itu. Coba katanya limbat wali atau bukan tuh? Kan dia hebat tuh, bisa apa namanya, ya makan beling, ya kan, bisa dicor, bisa dibakar. Wali itu, coba ada nggak di sini yang ngomongin limbat tuh wali? Kayaknya nggak ada. Jadi standar kita itu memang adalah yang pertama taat, yang kedua mau meninggalkan maksiat, ya gak? Yang ketiga adalah kita baik sama lingkungan. Udah, orang kalau duduk sama bapak nyaman, orang kalau kehilangan bapak sedih. Ah, itu bisa nggak kita menciptakan kayak gitu? Bukan kita seperti itu di dalam keluarga, itu pasti itu. Orang kalau kehilangan bapak akan ketinggalan. Orang kalau kehilangan ibu pasti ketinggalan, kehilangan. Tetapi kita bisa nggak menjadi sosok seseorang yang dirasakan kehilangan oleh orang sekitar kita? Nah, kalau bisa seperti itu namanya kita luar biasa. Ya. Puasanya nggak ketinggalan, ya nggak, sholatnya rajin, ya, sedekahnya nggak putus, sayang sama yatim piatu. Nah, maka kita jaga 3, insya Allah Allah akan bukakan apa yang tidak dibukakan oleh orang-orang kepadanya. Ya, mungkin boleh jadi Allah akan kasih tahu, oh ini orang itu bermasalah, ya, orang itu bermasalah, ini kayaknya ada penyakitnya nih. Tapi dia nggak ngomong. Wali itu nggak ngomong. Oh, misalkan ya, jangan saya wali gitu. Bosan, bukan saya wali. Saya ngelihat Aldi, saya lihat kayaknya ente banyak ini nih kotor di dalam hatinya, ente kotor nih, makanya nggak nikah nih. Misalnya begitu, nggak ada wali begitu, Pak. Nggak ada wali begitu. Nggak ada wali ngomong ente kotor, itu nggak ada. Wali itu jaga mulut, sensitif, ya, sensitif. Lihat tangannya Nabi kan lembut kan, ya, sensitif. Nggak ada wali itu menghina orang lain. Kan saya sering ada, sesekali saya pernah cerita begini. Saya punya guru begitu. Ada dia ngobrol sama muridnya, kan? Saya ngobrol sama dia, ya kan? Pakainya bahasa Arab, ya kan? Dia ngobrol sama dia, ngomong bahasa Arab gitu. Tapi Pak Gito nggak paham bahasa Arab gitu. Dia ngomongnya bahasa Arab nih. Pak Tahlan ngomong ke Pak Gito bahasa Arab. Tapi Pak Gito nggak paham yang diomongin itu apa. Saya nyeletuk ke Pak Tahlan. Pak Tahlan, jangan ngomong bahasa Arab, ngomongnya bahasa Inggris aja, mungkin lebih bisa mudah dipahami sama dia. Wow, saya dimarah-marah, Pak. Dimarah-marah. Ente jangan begitu. Suatu saat dia itu lebih baik bahasa Arabnya daripada kamu gitu.
gitu doang dimarahin coba. Gitu, padahal kan saya cuma ngasih solusi kan supaya bisa dipahami. Saya dimarahin, Pak. Wah, itu jangan begitu. Padahal saya ngomong bahasa Inggris aja, pakai bahasa Inggris aja supaya bisa mudah dipahami. Saya dimarah-marahin. Ya kan? Apa salahnya coba saya? Enggak ada. Nah, itu semakin tinggi kewalian seseorang, semakin sensitif dengan nada-nada kerendahan, nada-nada merendahkan orang lain. Gimana kita merasakan nada-nada seperti itu? Lawang kita sering setiap hari merendahkan orang lain, gimana merasakan? Iya nggak? Iya, dia itu suaranya jelek banget jadi imam tuh. dia itu ya Allah, bacaannya nggak kemana-mana jadi imam. Mendingan gua suaranya jelek nggak jadi imam. Ya paling nggak tahu diri lah, udah jelek suaranya, bacaannya kemana-mana, jangan jadi imam dong. Kita itu lagi cerita kita, ya kan? Pantas kita nggak jadi wali. Setiap saat kita ngomongin orang, nggak merasakan bagaimana sensitivitasnya merendahkan orang. Kan nggak, Allah nggak mau hambanya itu direndahkan. Bahkan kepada ahli maksiat, ini nggak boleh. Nah, kalau masih ada orang yang merendahkan ahli maksiat, berarti jauh dia dari kata wali. Orang wali itu yang taat dengan maksiat, ya, itu sama. Makanya ada man farraqa bainal imani wal kufri faqad kafar. Orang yang membedakan antara iman dengan kufur itu adalah kafir. Karena iman dan kufur adalah sebuah sifat yang itu pasti ada iman, ada kufur, bukan sifat. Ya bagaimana? Wa man lam yufarriq bainal mu'mini wal kafir faqad kafar. Orang yang tidak bisa membedakan mana yang mukmin mana yang kafir, dia kafir. Itu susah juga ini. Nah, maka kita dalam nasihat terakhir dari Imam Ghazali agar bisa lebih bijak lagi dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Kalau banyak yang berinteraksi dengan masyarakat, tentunya siapa? Ya, dalam hal ini yang bersentuhan dengan masyarakat ya kayak Pak RW, Pak RT, ya nggak? Iya, dia yang langsung ada bansos, satu warga nggak kebagian dicaci. Siapa yang dicaci? Pak RT. Kan belum jadi klarifikasi, sudah dicaci aja dulu, ya kan? Iya. Itu dia kita lah. Orang awam suka dengan mudahnya menghina. Ya, semoga kita lebih baik lagi untuk tingkat ibadahnya, etika ibadahnya, meninggalkan maksiat juga kita dibesarkan lagi dan lebih baik lagi, meningkat dalam interaksi dengan masyarakat lingkungan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu aja. Ada yang ditanyakan mungkin? Apa dia? Ustaz. Tanya Ustaz. Jika satu rumah itu misalkan ya kontrakan kontrak bareng Ustaz. Satu rumah itu sama teman. Nah, temennya itu muslim tapi nggak sholat iya. Itu gimana Ustaz? Lebih baik kita pindah atau orang itu diusir apa gimana Ustaz? Lebih baiknya Ustaz? Satu kamar ada penghuninya 2 orang ya, beda keyakinan gitu ya. Satu keyakinan satu muslim juga. Iya, cuman dia nggak sholat, ngaji pun enggak ya. Terus selot malah rajin. Selot. Yo. Jadi di rumah itu masang selot yang nggak beribadah gitu. Iya, masang selot. Iya, justru malah ibarat kata main slot itu rajin gitu. Terus apa yang mau ditanyain? Ibarat kata begitu. Iya, terus. Jadi itu menurut Ustaz lebih baik itu kita menghindar dari dia ngontrak sendiri atau gimana? Ada kata-kata as-sahibu sahib katanya. Teman itu
bisa menarik karakter, ya kan? Mana yang mudah menarik karakter, buruk atau baik? Kebanyakan yang paling cepat menarik karakter adalah buruk. Ya, kalau memang dianggap mengurangi ketaatan dan tidak bisa sebenarnya simpel sih. Kalau dia tidak melarang kita untuk berbuat baik, nggak perlu sebenarnya, nggak perlu pindah. Ya, kalau misalkan kita mau sholat, terus dia larang kita ini, nanti nggak perlu sholat, nah, itu baru pindah, baiknya pindah. Tapi kalau tidak melarang, itu nggak usah pindah lah, ya, nggak usah pindah. Khususnya jadi barangkali dia malu, ya malu. Ente ibadah aja seperti biasa, ya ente ibadah aja biasa, ya karena apa? Kalau bukan ente yang dekat dengan dia, mungkin bisa orang lain yang menemani dia. Boleh jadi dia lebih buruk. Mungkin Anda tahan. Hemat saya, selama dia tidak melarang Anda, ya maka tetaplah. Tapi kalau berdampak sangat negatif, ya dalam berbuat ketaatan, maka boleh ya, memutuskan untuk beralih tempat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sudah? Karena malam ini kita acaranya adalah penutupan kajian mingguan, khataman kitab juga, kemudian juga penutupan tahlilan malam Jumat sudah ditutup pada malam hari ini ya. Berarti nggak ada lagi malam Jumat ya? Nggak ada, karena sudah dekat dengan Ramadan. Malam ini setelah pengajian ada dilanjutkan oleh dengan rapat. Ya, rapat beberapa panitia lah. Mungkin ada makannya udah ada jadi belum? Ada. Sudah jadi. Sudah taruh sini berapa sini? Harusnya dari tadi harusnya. Kenapa nggak dibawa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa rizqna amalan salihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.